Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Huzaimah Al-Ansori, SHIMH. Saya merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri. Saya di Fakultas Hukum Uniska Kediri, saya mengajar di bidang ilmu hukum. Mata kuliah yang saya ampu adalah hukum acara pidana. Untuk video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD UKTPT, yang mana dalam video ini menjelaskan terkait dengan pengajaran dengan menggunakan metode ataupun sistem dia itu delivery, interaction, dan assessment sesuai dengan yang diinginkan dalam sertifikasi dosen tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu dan yang telah saya sampaikan ajarkan kepada mahasiswa, bahwa mata kuliah hukum acara pidana ini jumlah SKS-nya adalah 4 SKS. Yang 1 SKS itu materi teori, itu saya sampaikan di dalam kelas. Untuk yang 3 SKS saya sampaikan di dalam lab ataupun di peradilan semu yang ada di Fakultas Hukum Uniska Kediri. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah hukum acara pidana, yang pertama, mahasiswa harus mampu menjelaskan dan memahami tentang pengertian hukum acara pidana, tujuan hukum acara pidana, fungsi hukum acara pidana, asas-asas hukum acara pidana, dan harus memahami tentang ilmu-ilmu pembantu hukum acara pidana dan dasar hukum atau sumber hukum dari hukum acara pidana. Untuk pertemuan yang pertama ini kita sampaikan secara luring di ruang kelas. Nanti ada ceramah, ya, metode pembelajarannya adalah ceramah, diskusi, dan ada interaksi dengan mahasiswa. Nanti ada tanya jawab. Untuk pertemuan yang kedua, materinya adalah para pihak dalam hukum acara pidana. Pertemuan yang ketiga, bentuk-bentuk tindakan upaya paksa dalam hukum acara pidana. Pertemuan yang keempat, penyelidikan dan penyidikan sebagai tahap awal pemeriksaan. Pertemuan yang kelima, tahap penuntutan. Pertemuan yang keenam adalah pra peradilan. Pertemuan yang ketujuh, tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Pertemuan yang kedelapan, materinya tentang peradilan koneksitas. Pertemuan yang ke-9 yaitu pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Pertemuan yang ke-10 tentang teori pembuktian di pengadilan. Pertemuan yang ke-11 yaitu alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian. Ini sebagaimana disampaikan di pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian pertemuan yang ke-12 adalah putusan hakim. Kemudian untuk pertemuan yang berikutnya yaitu upaya hukum. Dalam menyampaikan mata kuliah ini, saya selalu menggunakan sistem delivery, interaction, dan assessment. Berikut ini adalah merupakan contoh penyampaian perkuliahan atau delivery dan interaction yang saya lakukan bersama mahasiswa secara luring. Perkuliahan secara luring atau offline ini dalam penyampaian materi dan interaksi dengan mahasiswa di ruang kelas dan peradilan semu di Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri tentang praktek peradilan pidana untuk menyampaikan materi dan berinteraksi dengan mahasiswa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera kami sampaikan untuk kita semua. Untuk pembahasan hari ini, mata kuliah hukum acara pidana yang kita bahas hari ini adalah tentang pemeriksaan sidang di pengadilan negeri untuk perkara pidana. Untuk materi pemeriksaan persidangan, ya, ini ada 3 macam. Yang pertama adalah acara pemeriksaan cepat, bisa dilihat, ya, acara pemeriksaan singkat. Yang ketiga, acara pemeriksaan biasa. Yang pertama, acara pemeriksaan cepat itu adalah merupakan tindak pidana ringan
Untuk tidak pidana ringan itu ada dua. Yang pertama itu adalah pembinaan secara offline, diatur di dalam pasal 315 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu hukum materinya. Kemudian pemeriksaan cepat ringan yang kedua itu tentang masalah lalu lintas, pelanggaran lalu lintas. Kemudian acara pemeriksaan singkat yang kedua, acara pemeriksaan singkat ya, ini adalah untuk kasus-kasus pembinaan, diatur di dalam pasal 480 KUHP. Biasanya untuk pemeriksaan singkat itu tidak perlu makan waktu yang banyak, sehingga satu kali sidang, dua kali sidang selesai. Tapi biasanya di lapangan 2 kali sidang langsung putusan. Itu terkait dengan perkara tidak pidana pembinaan. Karena apa? Karena di situ terdakwa sudah mengakui salah. Ini yang terakhir adalah acara pemeriksaan biasa. Ini sesuai dengan hukum acara pidana ataupun KUHP. KUHP itu merupakan hukum formil yang membahas tentang masalah tahapan-tahapan di persidangan. Untuk acara pemeriksaan biasa, ini tentunya banyak sekali tahapan-tahapan. Yang pertama, sidang pertama itu pemeriksaan identitas terdakwa. Yang memeriksa siapa? Yaitu majelis hakim yang dipimpin oleh hakim ketua. Sidang yang kedua, nanti adalah pembacaan surat dakwaan. Kemudian sidang berikutnya eksepsi kalau ada, kalau tidak ada ya langsung pembuktian. Pembuktian di dalam tahapan pembuktian itu ada dua. Yang pertama nanti pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum, namanya saksi akad, yaitu saksi yang dapat memberatkan hukuman terdakwa. Itu yang mengajukan adalah jaksa penuntut umum. Kemudian pembuktian yang kedua dilakukan oleh terdakwa atau melalui kuasa hukumnya. Nanti saksi yang diajukan oleh terdakwa tentunya adalah saksi adegan. Saksi adegan itu saksi yang dapat meringankan terdakwa. Kemudian tahapan sidang yang berikutnya setelah pembuktian yaitu adalah penuntutan. Yang buat siapa? Yang membuat adalah jaksa penuntut umum. Setelah penuntutan, sidang berikutnya yaitu pembelaan ataupun pledoi. Yang buat siapa? Yang membuat adalah terdakwa atau kuasa hukumnya, PH, yaitu penasihat hukum. Sidang yang terakhir adalah putusan. Di dalam putusan itu tentunya nanti ada putusan pidana, ada putusan bebas, dan ada putusan lepas. Mungkin dari ini yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan dari teman-teman? Monggo, kami silakan. Mbak Iriam, silakan. Pak, bisa diulangi yang lebih spesifik lagi Pak tentang saksi yang dihadirkan tadi kan ada adat dan adegas. Itu biasanya dalam perkara apa Pak? Dan apakah itu wajib dihadirkan Pak? Dan apabila dihadirkan bagaimana? Kalau dari jaksa wajib menghadirkan saksi, yaitu adalah saksi akad. Saksi yang dihadirkan oleh jaksa itu biasanya dari penyidik, karena penyidik yang menyerahkan perkara itu kepada jaksa penuntut umum. Karena jaksa penuntut umum yang mengajukan surat dakwaan itu wajib untuk membuktikan. Tapi kalau untuk saksi adegan dari terdakwa itu tidak harus, karena dia sudah pasrah, karena tidak punya saksi, akhirnya apapun keputusannya dia menerima, sehingga tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan. Itu yang terjadi di lapangan ataupun di persidangan pengadilan itu yang sebenarnya. Mungkin yang lain? Ya Pak, saya Pak. Monggo, Mas. Perkara pelanggaran lalu lintas tadi Pak. Kalau yang melanggar itu, semisal dia pengendara penggandeng yang menabrak 10 orang seperti di Semalir yang tahun kemarin itu, apakah juga itu kan juga pelanggaran lintas itu termasuk cepat atau bagaimana Pak? Itu masuk ke dalam tahapan pemeriksaan biasa, itu bukan pelanggaran lalu lintas. Kalau yang pemeriksaan ini yang cepat itu hanya ada dua. Yang pertama adalah pembinaan karena
3 bulan ya, hukuman penjaranya hanya 3 bulan kurungan. Kemudian yang kedua pelanggaran lalu lintas. Tapi kalau nabrak, lari ataupun dia memang entah itu sengaja atau tidak, itu nanti masuk ke dalam proses pemeriksaan yang biasa sesuai dengan hukum acara yang disampaikan di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Ada 6 tahapan tadi, bisa 7 tahapan mekanisme di dalam pemeriksaan yang biasa. Mungkin yang lain monggo. Atau cukup, kalau cukup saya ingin bertanya kepada salah satu mahasiswa. Tadi saya mau menyampaikan terkait dengan surat dakwaan ya. Surat dakwaan itu kan tentunya ada substansinya atau isinya. Mungkin Mbak siapa namanya Mbak? Mbak Ila. Isi dakwaan itu apa saja Mbak Ila? Identitas, penahanan, waktu dan tempat peristiwa hukum di mana ya. Kalau bahasa Belandanya tempat kejadian dan waktu kejadian ada yang tahu dari teman-teman. Ini bahasa Belandanya apa? Jadi bahasa locus delicti ya. Locus delicti itu tempat kejadian. Kalau tempus delicti adalah waktu kejadian. Oke, kita ini teori materi dari sub tentang pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Kemudian kita lanjut untuk dipraktekkan di pengadilan semu ataupun di laboratorium fakta hukum memeriksa diri. Kita lanjut untuk simulasi ya, skenario. Untuk materinya sudah kita siapkan ini ya, sudah ada. Kita lanjut untuk praktek di pengadilan semu. Nanti yang menjadi majelis hakim wajib pakai toga. Nanti yang menjadi lawyer harus pakai toga lawyer, yang menjadi jaksa harus pakai toga jaksa. Seperti itu ya. Kita lanjut ke pengadilan semu sekarang. Hari ini kita simulasi atau skenario untuk perkara pidana. Di sini ada hakim ketua Mas Muklas, hakim anggota Mas Yulianto, hakim anggotanya Mbak Delia, kemudian untuk panitera ini ada Mbak Ela, ada juga penuntut umum Mas Ari, kemudian untuk PH dari terdakwa atau penasihat hukum namanya Mas Beni. Jadi hari ini kita simulasi dari materi teori yang kemarin sudah kita sampaikan terkait dengan pemeriksaan perkara biasa ya, pemeriksaan perkara pidana yang biasa, karena kemarin sudah kita sampaikan ada 6 tahap dan hari ini kita simulasi. Untuk hakim ketua sudah siap? Silakan untuk disimulasikan terkait dengan perkara pidana. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 238-PID-TP-2019-PN Kediri dengan terdakwa Ilya Arifah pada hari ini Kamis tanggal 14 November 2019. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan alat bukti. Selamat pagi saudara terdakwa. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Alhamdulillah sehat yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti saudara di dalam persidangan hari ini? Siap yang mulia. Dengan alat bukti kami majelis di sini kami akan menghadirkan satu orang saksi dan beberapa alat bukti, yaitu saksi Zakia Kampenia. Saudara terdakwa silakan menempatkan diri di samping penasihat hukum saudara. Bisa ke sini. Saudara penuntut umum, silakan menghadirkan saksi yang pertama ke dalam persidangan. Baik, majelis. Zakia. Saksi. Iya. Ayo Mbak ya. Maju. Sekali lagi untuk saksi silakan masuk. Terima kasih. Selamat pagi saudara saksi. Hari ini saudara akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan dengan terdakwa Ilya Arifah. Apakah saudara bersedia? Siap bersedia yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara. Apakah benar saudara bernama Zakia Kamelia? Benar. Tanggal lahir Kediri 17 Agustus tahun 1989? Iya. Umur 30 tahun? Iya.
tempat Jalan Sekar Melati nomor 13, Kelurahan Jebres, Kecamatan Kota Kediri, benar? Iya, benar. Bangsaan Indonesia, benar? Benar. Jenis kelamin perempuan, Iya. agama Islam, Iya. pendidikan SMK, Iya. pekerjaan wirausaha. Iya, benar yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Terima kasih, silakan disumpah. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri. Saudari Zakia bisa berdiri. Baik. Ulangi kata-kata setelah saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan memberikan keterangan yang benar, keterangan yang benar, tiada lain tiada lain dari yang sebenar-benarnya. yang sebenar-benarnya. Silakan. Saudara saksi telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat atau alami sendiri, dan jangan sekali-kali memberikan keterangan yang palsu karena saudara dapat diancam sanksi pidana. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Alhamdulillah. Apakah saudara mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa yang mulia. Apakah saudara dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Bisa. Apakah saudara mengenal terdakwa? Mengenal. Apakah saudara memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Saya masih saudaranya terdakwa. Apakah saudara juga mengenal penuntut umum? Tidak yang mulia. Sudah. Apakah saudara mengenal penasihat hukum? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengenal kami selaku majelis hakim dan panitia? Tidak yang mulia. Saudara saksi silakan maju ke depan untuk melihat berita acara pemeriksaan saudara. Apakah benar ini diakui saudara? Iya benar. Apakah saudara seluruh BAP benar atau ada yang saudara tangkap? Baik, silakan duduk kembali. Baiklah, bagi anggota ada pertanyaan? Cukup. Apakah saudara ingat kapan peristiwa pengeroyokan itu terjadi? Kira-kira sekitar 3 hari lalu, tepatnya hari Senin. Diri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 238-PID-TB-2019 PN Kediri dengan terdakwa Ilya Arifah pada hari ini Kamis tanggal 12 Desember 2019 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Alhamdulillah sehat yang mulia. Diperintahkan kepada penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum untuk mendengarkan secara seksama putusan dibacakan majelis secara bergantian. Pada saat amar putusan dibacakan, terdakwa diperintahkan untuk berdiri. Putusan nomor 238/PID-TB-2019 PN Kediri. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan memeriksa acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam acara perkara terdakwa. Nama lengkap Ilya Arifah binti Arfan, tempat lahir Kediri 25 Oktober 1990, umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kusumo Dilangan RT 1 RW 11 Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar, Kliwon, Kota Kediri. Agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan SMK. Terdakwa belum pernah ditahan dan secara umum bebas berkeliaran. Mengadili. Yang pertama, menyatakan terdakwa Ilya Arifah binti Arfan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyokan dan didakwakan kepadanya. Yang kedua, menjerat terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dikarenakan kondisi terdakwa yang bipolar. Yang ketiga, membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil. Demikian,
putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri pada hari Selasa 10 Desember 2019 oleh kami Muklas Bedelah, Sarjana Hukum, Penasihat Hukum selaku Hakim Ketua, Yulianto Noravandi selaku Hakim Anggota, dan Delia Luciana sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Kamis 12 Desember 2019 dijatuhkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Nur Ella Andriani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Kediri, serta Ari Prasetya sebagai jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri terdakwa dan penasihat hukumnya. Hakim Anggota saya 1 Yulianto Noravandi, Hakim Ketua Majelis Muklas Bedelah, dan Hakim Anggota 2 Delia Luciana. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah putusan bisa diterima? Saya pikir-pikir majelis. Penasihat hukum, apakah diterima? Saya pikir-pikir majelis. Baik, sidang hari ini selesai. Putusan dapat diambil di panitera salinan putusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang putusan 29 Desember pada hari ini dinyatakan ditutup. Selain saya menggunakan sistem delivery, interaction dengan mahasiswa, selain itu saya juga menggunakan sistem assessment. Assessment yang saya gunakan untuk penilaian mahasiswa selama dalam 1 semester untuk mata kuliah hukum acara pidana yang telah kami sampaikan. Asesmen yang pertama adalah nilai kehadiran, ini 15%, kemudian nilai tugas 10%. Kenapa ada nilai tugas? Karena ada praktek peradilan pidana mensimulasikan atau mempraktekkan perkara pidana di peradilan sumum. Jadi mahasiswa harus membuat tugas, yaitu membuat skenario mulai sidang awal sampai putusan. Kemudian asesmen yang ketiga yaitu nilai praktek. Nilai praktek bagaimana dia berperan sebagai jaksa, bagaimana dia berperan sebagai penasihat hukum, bagaimana mahasiswa berperan sebagai hakim ketua, hakim anggota, dan hakim anggota, bagaimana mahasiswa berperan sebagai panitera pengganti, terdakwa, saksi, dan lain sebagainya. Kemudian asesmen yang keempat yaitu nilai ujian tengah semester. Nanti ada tes tulis ya, tes tulis yaitu 20%. Kemudian untuk asesmen yang terakhir adalah UAS ataupun ujian akhir semester. Untuk UAS ini ada 2 yaitu tes tulis ya, terkait dengan membuat surat dakwaan, surat tuntutan, dan membuat pledoi ataupun nota pembelaan. Karena di dalam tahapan persidangan itu ada pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Setelah itu PH atau terdakwa wajib membuat surat pledoi ataupun pembelaan. Ini 30% ya. Selain saya melakukan pengajaran yang telah kita sampaikan secara luring atau offline, kita juga sebagai dosen melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk penelitian ini saya pernah mendapatkan hibah dikti tahun 2018 tentang penegakan hukum pasal 185 junto pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai upaya penunjukan upah tenaga kerja di Kota Kediri. Jadi hibah dikti ini nyambung dengan mata kuliah yang saya ampuh. Kemudian penelitian tahun 2018 tentang sanksi tindak pidana terorisme. Ini sudah publish ya di Jurnal Mahakim di IAIN Kediri. Kemudian di tahun 2019 saya juga pernah melakukan penelitian tentang masalah sistem hukum waris di Desa Petok, ditinjau dari perspektif hukum mawaris ataupun fikih mawaris. Kemudian di tahun 2020 saya juga pada waktu itu masa pandemi ini mendapatkan hibah internal kampus dengan judul yaitu implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan terhadap santri Pondok Pesantren Salafiyah Bandar Kidul Kota Kediri di masa new normal. Karena kegiatan
kegiatan pendidikan di masa pandemi itu banyak yang daring, tapi di pondok pesantren tetap dilaksanakan dengan secara luring. Di bidang pengabdian ini tahun 2020 ya, saya melakukan pengabdian kepada masyarakat tentang peningkatan pemahaman bantuan hukum bagi warga yang tidak mampu. Ini sesuai dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 di masa new normal. Ini perlu kita sampaikan dalam rangka untuk memberi pemahaman kepada masyarakat. Kemudian pengabdian masyarakat yang kedua tentang mahir berperkara perdata di perkara perdata Fakultas Syariah Prodi Awal Sasiyah IAIN Kediri tahun 2019. Pengabdian masyarakat yang kedua yaitu sosialisasi implementasi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang sertifikasi wakaf di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ini sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Alhamdulillah dampaknya luar biasa. Dukungan di masyarakat sampai sekarang ada perubahan yang signifikan sehingga masyarakat sekarang sudah paham bahwa musola yang belum disertifikatkan sekarang sudah disertifikatkan semua. Kemudian pengabdian masyarakat yang kedua yaitu tentang maju dan bergerak bersama hukum ekonomi syariah di Institut Agama Islam IAIN Kediri. Pengabdian masyarakat yang berikutnya yaitu tentang sosialisasi warga dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2018 serta pencermatan daftar pemilih sementara di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Sekian penyampaian tentang pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pernyataan deskripsi dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini, dan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga PDD UK TPT ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan pihak lain yang terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.